Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu akan layu jika ditinggalkan kecuali Al-Quran. Kalau kamu meninggalkan Al-Quran, maka kamu yang akan layu. Ini perkataan Syekh Asy-Sya'rawi. Masyaallah. Alhamdulillah, bisa podcast pada hari ini bicara seputar Al-Quran. Hari ini mengundang Sidi Thorik dari Riau. Masyaallah. Beliau sekarang lagi menuntut ilmu di sekolahnya Syekh Mahir. Namsat. Maulana Maghribi. Maulana Maghribi. Yang sekarang sudah berapa santrinya? Sekarang itu di 50-an. 50-an. Tingkat Mahad Ali ya. Ya. Monggo teman-teman yang mau daftar untuk tahun ajaran baru tahun depan. Ini insya Allah sudah buka belum Ustaz? Kalau yang untuk tahun besok. Kalau tahun ini kan full ya? Ya, udah full. Full, Masya Allah. Fokusnya di mana Ustaz? Mahad Ali-nya ini pembelajarannya? Dia pertama di ilmu qiraat, kemudian di ilmu fikih. Ilmu qiraat dan ilmu fikih. Masya Allah. Syekh Mahir. Kita kalau cari di internet keluar itu beliau, Masya Allah. Termasuk juri internasional ya lomba tahfidz. Iya. Masya Allah, Syekh Mahir. Ini murid kesayangan beliau datang. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Thorik. Sudah hadir. Waalaikumsalam Sidi. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin mengawali Ustaz perbincangan kita. Kita pengen tahu Ustaz, interaksi antum dengan Al-Quran itu seperti apa dan dari mana? Maksudnya sejak kapan? Karena kan ada sebagian orang yang interaksi dengan Al-Quran itu dari kecil, bimbingan orang tua. Ada juga seperti anak, walaupun orang tua sudah mengarahkan masuk pondok dan sebagainya, tapi baru merasakan manisnya interaksi dengan Al-Quran itu setelah lulus SMA. Setelah masuk sini, baru masuk Ashkarimah. Masya Allah. Monggo Ustaz. Oke, jazakallah khairan katsiran Ustaz Wahid Abu Sidik, ya, Masya Allah, yang punya channel ini. Insya Allah jadi podcast terbaik di internasional, Insya Allah. Ngalahin Deddy Kobuzer ya. Mr. Beast. Oh, Mr. Beast. Tapi nggak ada podcast ya Mr. Beast. Nggak ada. Iya aja monggo. Ya, jadi apa ya, untuk mengawali. Jadi awal ana berinteraksi dengan Al-Quran yang ana ingat ya, itu dari SD ya. Awal SD. Jadi sudah mulai diajarkan untuk baca Iqra, baca qiraati. Nah, bahkan dahulu sebelum ana mulai menghafal Al-Quran di SD itu, ibu ana atau orang tua itu suka memanggil guru ngaji untuk belajar baca Quran. Ya, untuk supaya anak-anaknya bisa baca Al-Quran. Gak cuman ana, tapi kakak-kakak ana juga. Berarti marotipnya pertama pintar membaca dulu ya, Zat? Iya, itu catatan teman-teman. Kenapa? Karena banyak juga Zat, bahkan santri sekelas SMA di Insek kan SMA ya. Itu ketika setoran ternyata matobinya aja lewat. Pas ditanya kenapa hafalan kecil, artinya kan ada yang salah dalam proses itu. Bukan berarti kita menyalahkan guru ya. Karena kadang mungkin sifat terburu-buru, entah itu dari guru atau orang tua yang pengen anaknya punya banyak hafalan, sehingga marotip pertama itu lewat. Membaca dengan baik dan benar. Insyaallah penting ya, harus dilewatin Ustaz. Harus kita tangga. Ya, tanpa hafalan yang banyak, tanpa kualitas bacaan yang bagus ya itu susah. Ya. Masya Allah. Orang tuanya luar biasa nih, Masya Allah. Apa manggilnya Abi Umi? Apa? Mama Bapak. Mama Bapak. Harusnya Mama Papa ya? Ya, ini beda. Mama Bapak, Masya Allah. Moga-moga. Kemudian ya itu kan dimulai dari belajar Iqra dan qiraati, dan kemudian ketika kelas 2 SD mulai diajarkan menghafal Quran. Nah, menghafalnya itu dari apa? Dari talqin, Ustaz. Jadi talqin itu kita guru itu membaca ayat yang akan dihafal, baca satu ayat, nanti anak-anaknya ngikutin. Didikte ya? Iya, didikte. Nah, kalau misalnya ayatnya terlalu panjang berarti dipotong. Nah, potongan itu diulang. Nanti ketika potongan itu selesai, udah sekiranya udah kata gurunya, oh ini udah lancar nih, nanti gurunya lanjut seperti ngulangi seperti potongan yang pertama. Gimana tuh contohnya? Misalnya surat apa ya, yang pendek misalnya, kan biasanya kalau masih kecil kan pendek-pendek ya. Misalnya Al-Ikhlas lah ya. Misalnya qul huwallahu ahad. Nah, guru baca seperti itu. Nanti guru bilang, coba diikuti, qul huwallahu ahad. Nah, begitu terus sampai
sampai guru itu sekiranya muridnya sudah hafal, baru lanjut. Nanti ketika sampai di ayat kedua sudah selesai, sudah hafal yang ayat keduanya, nanti diulang dari ayat pertamanya lagi. Metode talqin ya? Ya, metode talqin. Metode untuk menghafal anak kecil. Ya. Untuk misalnya untuk orang dewasa cocok nggak kira-kira? Kalau talqin ini? Saya belum pernah mencoba ya, tapi sekiranya cocok mungkin. Cocok Ya. Mungkin ya. Karena di zaman Rasul juga nampaknya kan Rasulullah membaca, sahabat mengikuti itu. Nah iya. Tapi bukan dari mushaf. Tapi Allah alam. Monggo. Tapi memang itu kan memang kalau antum pernah dengar cerita orang Arab dulu itu ingatannya beda. Ya kuat ya. Ya, mereka ingatannya kuat dan karena apa? Memang pertama memang mereka itu hatinya bersih. Masya Allah. Kemudian juga mereka itu kan budaya tutur lisannya tuh kuat. Jadi fasahat tulisannya tuh kuat gitu. Jadi mereka ya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi apa disimpan di sini. Masya Allah. Begitu. Di luar kepala itu diingat. Bukannya Qur'annya di luar kepala. Salah mengartikan ini. Nah, kemudian ketika itu sampai di kelas 6 atau kelas 6 SD ya. Itu dengan hafalannya ditalqin itu sampailah pada juz 29, dari juz 30 sampai juz 29 di pertengahannya, dari surat Al-Jin sampai surat An-Nas. Nah, begitulah hafalannya, walaupun pada saat itu ya tahulah anak kecil kita tidak serius dalam mafhum dalam menghafal Quran. Yang ngaji aja kalau disuruh ustadz, kalau disuruh orang tua. Berarti mulai serius di SMP atau SMA itu? Nah, mulai serius itu mulai ada himmah untuk menghafal itu setelah SD. Lulus SD. SMP berarti ya? Iya, SMP. Nah, kenapa? Karena pada saat SD itu di kelas 6 itu di akhir itu kan ada ujian tahfiz. Jadi tadi yang 1,5 juz itu di istimror lah ya bahasa sekarang. Bahasa sekarang itu istimror, lanjut ayat. Ustadznya baca apa nanti silakan dilanjutkan. Nah, itu namanya sambung ayat. Nah, situ saya gagal. Gagal. Jadi cuman terjawab itu setengahnya lah. Dan itu pun juga nggak lancar. Dari semua pertanyaan. Iya. Tapi malah termotivasi. Nah, dari situ saya termotivasi, terutama juga pada saat ketika Ana melihat salah satu guru Ana itu namanya Ustaz Syukur. Jazakumullah khairan Ustaz Syukur. Ustaz semoga bermanfaat. Jadi beliau itu hafiz Quran dan juga hafalan beliau lancar. Nah, dari situ Ana lihat, wah keren ya beliau nih, bisa lancar hafalnya, sedangkan aku nggak lancar gitu. Oh, kayaknya bagus nih kita jadi hafiz Quran. Masya Allah. Biasanya jadi anak SD kan penyakit zaman sekarang kan mental illness. Gimana sih? Yang apa-apa kena mental, ditolak, bukannya malah tambah semangat buat memperbaiki, malah kayak jatuh. Bisa nggak ya? Apa bisa aku? Mental illness. Masya Allah, antum ini mental baja ini. Harusnya ditaruh di pedalaman ini. Untuk berdakwah. Ini kalau nggak salah, entah itu Dewan Dakwah atau Formakin ya, itu mau buka pondok di daerah pedalaman. Ana lupa, di Sulawesi atau daerah timur lah. Mungkin cocok nih jadi mudirnya. Masya Allah, Papua gitu ya. Tentu dalam perjalanan menghafal Quran itu pasti ada batu atau kerikilnya lah, pasti ya. Maksudnya ada momen-momen di mana kayak membuat kita entah itu putus asa atau merasa ini momen yang sulit. Kalau antum ada nggak? Kalau Ana tuh ya, ini Ana bedanya Ana sama orang lain. Nah, kalau orang lain itu kan banyak naik turunnya. Ya. Ketika naik bagus, ketika turun dia jatuh. Tapi pada saat dia mau naik lagi itu dia punya pengalaman gitu. Oh, saya nggak boleh seperti yang kemarin. Ya futur lah ya bahasanya. Ya, habis futur dia bisa naik lagi, bahkan lebih tinggi. Nah, kalau Ana itu cenderung stagnan tuh. Semangatnya ya. Dari semangat, iya begitulah. Dari semangatnya itu stagnan. Ketika memang di lingkungan itu dirancang untuk semangat menghafal, ini ikut semangat. Ya, ikut semangat. Tapi kalau misalnya lingkungannya biasa ya biasa lagi. Gitu. Oh, berarti betul ya. As-sahibu sahib. Gitu ya? Lupa. Lingkungan itu menarik ya, membawa. Ya. Insya Allah. Ya, jadi terkadang ya Ana ketika teman-teman Ana yang kemarin itu dia turun, nah
pada saat Ana masih stuck, dia naik. Nah, Ana kemarin itu banyak seperti itu. Kenal Ustaz Saif Maulana, Ustaz Asep. Ya, kenal. Itu Masya Allah. Beliau kan kemarin podcast di sini. Oh, iya. Kalau antum dengerin, beliau selama menghafal Quran futurnya cuma 2 kali. Allah. Luar biasa itu. Kan sebagian teman adik kelas lah, kita mungkin antum kenal juga kalau anda sebut nama. Itu dia seminggu sekali futur. Ketika mau mapalah futur. Setelah mapalah futur, naikinnya 2 hari, baru naik 2 hari mapalah lagi. Ya Allah, gimana ini konsepnya? Enggak naik gitu. Nah, Allah yahdi. Kemudian Ustaz Tarik, sekarang kan Masya Allah, antum setelah SMP SMA tetap dengan Quran, kuliah di STIK Sykarimah di Karanganyar ya, sekarang juga di Maulana Maghribi, Quran juga. Masya Allah. Kenapa begitu konsisten? Apa keberkahan yang antum rasakan dari Quran? Nah, jadi kalau untuk Al-Quran, kenapa Ana ngambil megangnya Al-Quran terus dari katakanlah dari SMP lah, SMP itu udah mulai serius ya. Mulai serius. Tapi walaupun seriusnya itu belum full gitu, baru mulai full itu di SMA memang. Nah, lanjut STIK itu Al-Quran juga, lanjut di Syekh Mahir juga Al-Quran. Itu kenapa? Karena melihat dari diri Anda sendiri itu memang dalam hal Al-Quran itu memang belum lancar. Gitu. Nah, jadi karena belum lancar 30 juz gitu kan. Nah, jadi dari situ ya kita harus ada motivasi, ini harus dilancarkan lagi. Kita harus masuk dulu harus lancarkan dulu Al-Qurannya sebelum kita terjun ke masyarakat. Iya, terjun ke masyarakat, terjun ke dunia luar. Nah, itu salah satu motivasinya. Nah, kemudian juga kalau keberkahan atau kenikmatan yang Anda rasakan ketika menghafal Al-Quran itu, yang pertama pada saat membaca Al-Quran itu ya enak rasanya. Rasanya tenang, kemudian jiwa itu nyaman. Ini yang banyak dicari orang, Ustaz. Gitu. Iya, orang banyak merasa healing itu kan berasal dari ketidaktenangan awalnya kan. Mau healing lah, healing senang, balik healing dompet berkurang, gundah lagi. Ini Masya Allah, kalau sudah mencapai derajat nikmatnya ketaatan itu kayaknya hidup nyaman sekali. Oh ya, Masya Allah. Allah merzukna ya Allah. Amin. Pengen Masya Allah. Antum nih Masya Allah. Nah, kemudian Ustaz, berbicara tentang Syekh Mahir ya, Masya Allah, hafizahullah, beliau kan Nana lihat murid-muridnya khidmahnya luar biasa ya, sama beliau. Apa sih keutamaan dari khidmah sebenarnya? Entah itu maklumat yang antum ketahui atau keberkahan nyata yang antum lihat dari orang lain atau dari antum, khidmah terhadap guru. Tentunya kalau khidmah kepada guru itu ya salah satu keutamaan yang Ana ketahui itu akan doakan oleh guru yang baik-baik. Nah, itu sih. Itu betul. Akan didoakan oleh guru. Ya tentunya doa guru. Sejatinya guru itu tidak hanya mendoakan bagi santri yang baik saja. Santri yang paling. Cuma kan biasanya gini ya. Apalagi santri modern, pondok modern kan. Santri kan biasanya banyak. Iya. Apakah semua guru hafal nama santri? Iya sih, betul. Cuma kalau dihafal namanya sama guru tuh Masya Allah. Ya. Sebuah kebanggaan sih. Termasuk Ana sih kalau ketika guru tahu nama, Masya Allah. Senang itu. Senang banget. Kemudian? Itu kan kalau ketika doa disebutkan namanya berarti kan sudah langsung spesifik. Nah, kemudian juga Ana sebenarnya tidak terlalu tahu banyak tentang khidmah ini. Tetapi yang Ana ketahui bahwa khidmah kepada guru atau berbakti kepada guru itu sebuah kewajiban bagi seorang thalib. Walaupun tingkatan berbaktinya tuh memang bermacam-macam gitu. Ada yang dia berbakti dengan suka merapihkan sendal gurunya. Sederhana. Ada yang lebih rumit lagi, Ustaz. Sampai ini pernah diceritakan oleh Ustaz siapa ya? Ustaz. Pokoknya salah satu sabiqun awalun di Sykarimah, Ustaz Afif kalau nggak salah. Jadi ketika mereka dahulu pas nyantri di sini, itu suka nanyain ke asatidnya, Ustaz, rumah mungkin mau kita sapu nggak? Atau baju ada yang kita setrika, bisa yang kita setrika, cucikan, motor kita sederhana itu ya. Iya.
Nah. Itu sih yang hilang sekarang kayaknya santri-santri. Hilang ya, Ustaz? Kayaknya belum ada santrian yang kayak gitu. Atau anaknya yang kurang dihargai. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada juga yang apa? Ketika dia itu membantu ketika guru itu keperluan, misalnya kayak apa ya? Datang nih misalnya ke daerahnya, dia nyediain hotel, nyediain mafhum. nyediain segala akomodasi untuk kelancaran dakwah dan acara beliau. Dan ada juga yang saking sangat sederhana, Sat, buat guru itu senang. Buat guru itu senang. Pakai apapun caranya. Iya, yang paling sederhana lagi apa? Dengan tidak menyusahkan. Iya sih, iya betul. Tidak menyusahkan guru. Itu Masya Allah. Dan bahkan Syekh Mahir tuh pernah bilang ke kami, nah kalau kamu pingin khidmah ke saya itu bukan dengan nyiapin minum, bukan dengan ngerapin sendal, bukan dengan nyuciin mobil, tapi apa? Cukup kalian belajar dengan baik di sini. Jangan kecewakan saya. Tuh, dalam deep sekali itu pesan. Insyaallah. Wah, itu sebenarnya pesan itu berat ya, karena memang target beliau tinggi untuk anak-anak. Kalau nyuciin mobil itu sebenarnya sederhana. Iya, sederhana banget. Tapi ya tetap senang, guru tetap senang. Cuma memang guru itu pasti mengharapkan muridnya lebih baik dari dirinya. Enggak semua murid bisa masalah. Iya kan. Masya Allah. Dulu menghafal itu metode paling cepat antum bagaimana? Kalau dulu Ana itu pernah diajarkan sama guru itu untuk pertama satu halaman ya. Kita di pagi hari itu. Jadi mau menghafal itu pagi hari. Itu dibaca sampai lancar. Nah, baru nanti masuk ke ayat per ayat. Nah, ketika di ayat itu kita baca dulu satu ayat yang mau dihafal, ataupun satu potongan ayat yang mau dihafal, itu kita baca dulu sampai sekiranya enak di mulut, baru kita nyoba untuk tidak melihat. Ya. Tapi masih boleh melihat gitu. Masih boleh melihat. Nanti sampai 3 kali atau 5 kali. Nah, setelah itu baru tutup, jangan melihat. Nah, diulang sampai lancar, baru pindah ke ayat selanjutnya. Banyak pengulangan berarti ya? Iya, banyak pengulangan dan juga pembiasaan lisan itu. Pembiasaan lisan juga. Jadi pembiasaan lisan, pengulangan, dan yang terpenting adalah fokus. Banyak orang yang mengulangi hafalannya, baca berkali-kali, tapi karena dia nggak fokus, dia nggak dapat ayat tersebut. Ya. Waktu terbaik menghafal versi antum? Kalau Ana ya, menurut Ana itu subuh. Kan subuh ya, Insya Allah. Kalau Ana ba'da zuhur. Beda-beda memang. Karena kalau ba'da subuh paling enak murojaah. Gak tau, kayak fresh aja. Murojaah itu kayak lancar, padahal jarang diulang kadang kan. Kok lancar. Lancar. Masya Allah. Lancar. Nah, dan juga ini kalau untuk kan biasanya nih ya, banyak orang ya, kalau dia tuh ngafal sebelum setoran kan. Mepet waktu. Iya, mepet senangannya waktu. SKS. Iya, SKS. cuman sistem kebut saja gitu. Jadi misalnya nih jam 7 dia jam 6:30 dia setoran, baru dihafal jam 6. Nah, itu iya mungkin hafalannya cepat cuma setengah jam, tapi dia hilangnya juga cepat. Nah, makanya untuk menghindari hal tersebut, Guru Ana pernah menyarankan, jadi antum itu menghafal mulai dari malam. Mulai dari malam. Nah, hafalan yang di malam ini memang istilahnya hafalan mentah saja gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah terlalu lancar, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita sudah dapat gambaran ayat yang akan kita hafal. Gitu. Ya, mafhum. Dan kita sudah bisa mengulang satu halaman tersebut, walaupun kita masih lihat gitu, masih belum terlalu lancar. Nah, malam hafal seperti itu, kita tinggal tidur. Nah, besok paginya baru diulang sebentar, dan itu tidak susah untuk menghafal kembali halaman yang tadi malam itu tidak susah. Nah, ketika itu dilancarin, nah itu baru di stop. Nah, kalau murojaah biar mungkin bagaimana ya, Sat? Karena Ana disclaimer dulu ya, Ana sebenarnya orang yang belum mungkin ya. Belum mungkin sampai 30 juz. Tawaduk sekali. Jadi kalau untuk ini ya, murojaah ya, ini yang Anda dapati sebelum di Syekh Mahir juga menyarankan seperti itu. Jadi
apa eh, kita punya hafalan yang kita kita merojahkan itu berputar. Misalnya nih, kita kan Punya 10 juz misalnya. iya punya 10 juz misalnya. Ah. 10 juz udah lancar gitu. Nah, satu hari kita baca 5 juz atau ya minimal sih 5 juz. Cuman banyak yang nggak bisa. Seperti Anan nggak bisa 5 juz. 5. Hah? Ya karena pertama nggak lancar dan juga kadang males. Begitu. Penyakit malas itu ngeri. Nah, misalnya 10 juz ya kita punya. Nah, dia baca 5 juz hari pertama 1 sampai 5. Kemudian Hari 6 kedua hari kedua 6 6 sampai 10. Hari ketiga Hari ketiga 1 sampai 5 lagi. balik ya. Ya, balik lagi. Nah, sambil mengulang tersebut sambil kita menambah yang murojaah. Hafalan. Iya, menambah. Ini kan ceritanya kita udah hatam nih, Ustaz. Oh. Nah, kita udah hatam. Nah, kalau khatam berarti seminggu sekali berputar semua lah. iya, betul. Iya kan berarti kan. Man Karena- qara'a khamsa la yansa. Sahih. Karena banyak yang model sekarang kan gitu, Ustaz. Ya, Jadi itu kata-kata siapa? Hadis ya itu ya. Hadis atau athar? lupa. Kayaknya bukan hadis itu. Anak termotivasi sama kata-kata itu. Oh, itu. Awal masuk Ustaz Apib Nazaruddin, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi kan dulu kan biasalah santri baru. Izin ya Ustaz, ini harusnya sesi antum ya. Jadi santri baru itu kan biasanya kan ada sesi kumpul sama kakak kelas. Apa bahasanya dulu ya? Ta'aruf ya. Makrab. Oh, Makrab kalau kita malam keakraban. Anak masih ingat itu. Pas ditanya cita-cita buat berapa juz? 30 juz dengan pede. Karena kan belum pernah hafal Quran. Bismillah 30 juz diketawain sama kakak kelas. Apa iso? Bahasanya gitu, sambil bersanda, bukan meremehkan sepenuhnya ya. Cuma memang karena pada saat itu kalau nggak salah selama STIK berjalan itu baru satu yang bisa 30 juz. Ustaz Abdul Basit. Lamongan. Nah, kemudian tertantang lah. Nah, tipe orang yang tertantang ketika sesuatu itu dianggap mustahil. Maaf enggak? Ini mustahil nih. Anak malah tertantang. Masuk sih. Itu qadarullah. Terus masuk kelas masa mos itu Ustaz Apib Nazaruddin menjelaskan cara untuk mungkin. Salah satu athar yang beliau bawa, entah ini Anda lupa hadis atau athar ya. Itu man qara'a khamsa la yansa. Jadi semenjak itu pokoknya waktu Anda ngafal cuma ba'da zuhur sampai asar. Entah itu dapatnya 1 halaman, setengah halaman, 1 lembar. Bahkan di akhir-akhir sebelum khatam itu dari ba'da zuhur sampai asar bisa 5 lembar ngafal. Awal-awal masuk cuma 1 halaman. Wah, 2 jam cuma 1 halaman ya opo. Tapi Masya Allah hikmahnya di sana. Kemudian sisanya murojaah. Sisanya murojaah. Walaupun bil baina ya antara gaib sama lihat kadang. 5 juz pokoknya. Itu Masya Allah ternyata bisa loh dengan cara itu. Walaupun mungkin memang pada saat itu hafalan itu belum pas lah dari tajwidnya. Kadang kan kita karena saking sering baca cepat, ya jadi gunanya kelewat. Ya. Tapi kalau mat tabiin enggak lah. Masa mat tabiin lewat. Masya boleh Allah. lewat. Oke, Satarik. Kemudian Ustaz, berbicara tentang khidmah ya. Tadi kan sama Syekh Mahir kan anak lihat muridnya Masya Allah khidmahnya luar biasa. Termasuk Ustaz kita, Ustaz Aus. Anak lihat khidmahnya ke beliau luar biasa. Masya Allah. Mungkin antum pernah dengar ini Ustaz. Salah satu syubhat yang beredar bahwa lebih baik khidmah kepada guru daripada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ma ra'yukum? Jadi ini bukan birois. Jadi ini saya ngambil perkataannya Syekh Mahir ya, karena beliau pernah bahas tentang ini juga. Karena ada sebuah perkataan yang artinya bahwa guru itu membawa kamu dari kegelapan dunia menuju cahaya akhirat. Akan tapi adapun orang tua hanya membawa kalian dari yang tadi tidak ada ke alam dunia. Itu kan itu yang menyebar. Itu yang menyebarkan. Itu secara zahir ya. Itu mengatakan bahwa guru itu lebih baik. Ya kan? Nah, kan tapi Syekh Mahir Al-Munajjid, beliau tidak setuju dengan pendapat ini. Ya, tidak setuju dengan perkataan ini. Maksudnya dengan mengatakan bahwa guru itu lebih utama, berbakti kepada guru itu lebih utama daripada berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ya berbakti
kepada kedua orang tua itu memang eh, nasnya itu warid dan sharih. Ya. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsan. Ya kan? Bahkan juga berbakti kepada orang tua itu merupakan suatu ibadah yang agung, saking agungnya disandingkan dengan ibadah yang paling agung. Apa itu? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya apa? Di satu ayat di surah Al-Baqarah di juz pertama itu. Wa idz akhadha rabbuka wa idz akhadha mitsaqa bani Israila alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Alla ta'budu illallah itu adalah tauhid, wa bil walidaini ihsana adalah birrul walidain. Nah, jadi kan kita tahu ya, waw itu dia ataf, huruf ataf. Nah, menandakan bahwa sebelum huruf ataf dan setelah huruf ataf itu adalah ada suatu kesamaan gitu. Nah, jadi ya tauhid itu adalah ibadah yang paling agung, begitu pula birrul walidain itu adalah ibadah yang sangat agung. Masya Allah. Gitu. Nah, sedangkan untuk berbakti kepada guru, maksudnya sampai mengutamakan guru di atas kedua orang tua, itu saya belum mendapati ya, maksudnya nas yang sharih. Tapi memang bukan berarti guru itu tidak mulia. Tentunya guru itu sangat mulia. Ya. Akan tetapi ketika misalnya ada sebuah kasus, misalnya kita coba menggambarkan ya atau mengandai-andaikan. Kalau misalnya kita di pondok, kiai kita minta, "Nak, tolong jaga pondok, ya. Tolong jaga pondok sampai seminggu ke depan, karena saya mau pergi." Nah, kemudian orang tua kita nelpon, "Nak, pulang nak. Ibu butuh bantuan, bapak butuh bantuan, entah mungkin karena apa gitu. Tapi perihalnya apa? Nak, tolong pulang kak, kami butuh bantuan." Nah, yang mana yang harus diutamakan? Apakah kita menyewa orang, misalnya ya menyewa orang untuk apa? Untuk gantikan kita di rumah, atau nyewa orang untuk gantikan kita di pondok? Gantikan di pondok. Nah, maka apa? Maka yang lebih dipilih adalah menggantikan, cari orang untuk bisa menggantikan kita di pondok, dan kita kembali ke rumah untuk memenuhi panggilan kedua orang tua. Masya Allah. Nah, seperti itu. Birrul walidain. Apa yang mau disampaikan Ustaz? Orang tua Ustaz? ya ini Masya Allah kan ibu mama dan bapak juga udah berkorban banyak untuk pendidikan untuk pendidikan, dan terutama dalam hal Al-Quran ini, karena luar biasa mama dan bapak ini. Kalaulah mereka berdua ini cuma memperhatikan hal dunia, maka tidak akan masukkan anak ke pondok Quran. Karena apa? Sejujurnya pondok Quran itu kalau kita lihat prospek dunia tuh apa sih? Masuk PNS ya. Atau misalnya jadi direktur utama PT mana gitu. Enggak. Bisa, supir aja bisa jadi DPR. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi kalau kita melihat hal keduniaan tidak ada prospeknya gitu. Ya, tapi ya Masya Allah, ibu dan bapak tetap mama dan bapak tetap mendukung aneh untuk bisa terus belajar Al-Quran. Ya, jazakallahu khairan katsiran. Ya, enggak ada anugerah yang lebih besar daripada tidak ada kata-kata yang bisa mewakili lah itu. Susah. GG. Closing statement Ustaz buat teman-teman yang baru serius atau memutuskan untuk menghafal Quran, berinteraksi dengan Al-Quran lebih dalam. Ya, teman-teman semua, terutama bagi antum-antum yang ingin atau baru mulai menghafal Quran, ingat khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nah, jadi Rasul itu mengatakan atau bersabda, sebaik-baik manusia itu adalah yang menghafalkan Quran, yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, kemudian juga bagi teman-teman semua, menghafal Al-Quran itu pahalanya besar. Nah, tetapi tantangannya itu juga besar. Ya, tantangannya itu juga besar. Banyak orang-orang yang sudah mau menghafal, sudah mau hatam Al-Qurannya, sudah mau lancar 30 juz, tapi ada godaan mau menikah, ada godaan macam-macam lah. Untuk apa? Untuk dia keluar dari menghafal Al-Quran. Padahal dia tinggal sedikit lagi. Nah,
banyak seperti itu. Nah, karena apa? Ini bayangannya kita atau perumpamannya bisa lah sebagaimana kita kalau naik gunung, Ustaz. Ustaz suka naik gunung, Ustaz? Saat muda. Saat Sekarang muda, ya. belum. Sudah Udah bukan tua sih, sudah punya keluarga agak susah ya. Ya, jadi seperti naik gunung. Jadi naik gunung itu kita jalannya menanjak, terjal, dan juga kalau hujan itu licin. Oke. Kalau nggak hujan dia berdebu. Betul. Dan juga kita bawa beban yang berat. Itu sukar atau susah untuk terus menanjak itu. Nah, kan tapi ketika kita sudah sampai puncak, maka kita akan merasakan suatu hal yang sangat manis. Manisnya perjuangan. Iya, betul sekali. Manisnya perjuangan. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Tarik. Waalaikumsalam. Itu teman-teman bisa podcast. Semoga podcast hari ini bisa mendatangkan banyak manfaat kepada kita. Amin. Insya Allah. Ini kita doakan Sidi Tarik istiqomah Amin. di jalan Al-Quran. Amin. Allah pertemukan dengan orang-orang terbaik. Ar-Ruh junudun mujannada. Sahih. Masya Allah. Ya. Mungkin kenalkan juga nanti Ana sama Syekh Mahir. Udah lama gak setoran sama beliau. Padahal tetangga. Astagfirullahaladzim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.